Inilah kejuaraan FIM Motocross Dunia Putaran keempat MXGP of the Netherlands di OS MX2 race pertama dimulai. Simon Langenfelder kembali berhasil melakukan Vauxhall shot keduanya di musim ini. Namun kemudian di tikungan kedua, Mattia Guadagnini, Maxime Renaux, dan Boy Rame terjatuh. Jago Hir kali ini berada di sisi dalam Langenfelder dan berhasil memimpin sementara race pertama ini. Simon Langenfelder terjatuh dan harus turun ke peringkat 3 dan sekarang René Hoover menduduki urutan kedua. Sayang sekali Ruben Fernandez tetap cukup keras dan turun cukup drastis dari urutan 7 ke urutan 14. Van der Mogic berhasil mengambil posisi kedua dari René Hoover. Dua crosser yaitu Thibaut Benistan dan De Wolf terjatuh bersamaan di posisi 5 dan 6. Jet Beaton berhasil mendahului Van der Mogic dengan sangat manis untuk posisi kedua. Dan di garis finish, Jago Hir berada di urutan pertama, disusul oleh Jet Beaton di urutan kedua dan Van der Mogic ketiga. MX2 race kedua dimulai. Jago Hir berhasil melakukan Vauxhall shot kedua musim ini. Kay De Wolf dari sisi luar berada di belakang Jago Hir. Namun kemudian De Wolf berhasil mendahului Jago Hir dan sementara memimpin MX2 race kedua ini. Kali ini nasib kurang beruntung dari Van der Mogic, harus keluar dari race kedua karena motornya rusak. Fernandez berhasil mendahului Guadagnini untuk posisi keempat. Kali ini De Wolf sedikit lepas kendali sehingga harus turun ke urutan kedua dan sekarang Jago Hir yang memimpin. Kesalahan oleh Guadagnini, Maxime Renaux sekarang di posisi kelima. Dan René Hoover berhasil mendahului Boy Rame untuk posisi ke-9. Guadagnini berhasil mendahului Ruben Fernandez untuk posisi kelima. Dan di belakang Ruben yaitu Thibaut Benistan, crosser dari Yamaha, akhirnya berhasil mendahului Ruben Fernandez untuk posisi ke-6. Dan di garis finish, Jago Hir berhasil berada di posisi pertama oleh De Wolf kedua dan Jet Beaton ketiga. Berikut hasil keseluruhan, Jago Hir berada di posisi pertama, kedua adalah Jet Beaton, dan yang ketiga adalah Kay De Wolf dari Husqvarna yang adalah pertama kalinya berada di podium musim ini. Dan berikut hasil kejuaraan, Maxime Renaux di posisi pertama, Guadagnini kedua, Fernandez ketiga, Boy Rame keempat, dan Van der Mogic kelima. Di podium, crosser Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team yaitu Jago Hir berhasil berada di posisi pertama, disusul oleh Jet Beaton kedua dan De Wolf ketiga, serta plat merah kali ini diberikan oleh Maxime Renaux. Di balap seri kali ini sangat berat. Kay De Wolf pemenang kedua benar-benar tangguh. Kay mengendai dengan sangat bagus, tapi Kay melakukan sedikit kesalahan dan saya berusaha untuk menekan dia untuk tetap berada di belakang saya dan di akhir itu berhasil. Jadi saya merasa sangat bahagia dengan satu-satu hari ini dan saya merasa sangat baik. MXGP race pertama dimulai. Romain Feb berhasil melakukan hole shot ketiga kalinya musim ini, namun kemudian Coldenov berhasil memimpin balap race pertama ini. Tabrakan cukup keras oleh Ivo Monticelli mendarat mengenai lengan Jeffrey Herlings. Sepertinya cedera lengan Herlings cukup serius. Sayang sekali Romain Feb berusaha sangat keras untuk menjadi urutan pertama, namun akhirnya terjatuh dan harus turun dari urutan kedua, dan kemudian Feb mendapat tekanan dari Jeffrey Herlings. Bravo, crosser Kawasaki Fab berhasil mengambil posisi geser di urutan kedua. Herlings kali ini berada di sisi luar geser untuk urutan ketiga. Herlings berhasil berada di sisi dalam Romain Feb atas urutan kedua. Herlings benar-benar sangat agresif dan berusaha terus menekan Coldenov untuk dapat menduduki posisi pertama balap kali ini. Sayang sekali Carol harus turun dari urutan 7 ke urutan 8 dari lap terakhir. Dan di garis finish, Jeffrey Herlings berhasil berada di urutan pertama, disusul oleh Coldenov kedua dan Gesser ketiga. MXGP race kedua dimulai. Konfirmasi dari Herlings, cedera lengan cukup parah sehingga tidak bisa mengikuti race kedua. Hole shot kali ini oleh Prado. Namun sayang sekali tikungan pertama, Coldenov terjatuh dan sepertinya kerusakan pada stang motor balap Coldenov membuat Coldenov harus berada di peringkat terakhir. Feb berhasil mendahului Prado dan memimpin race ini, namun kemudian Prado dapat merebut kembali posisi memimpin. Kali ini Feb melompat keluar dari trek sampai mengenai pembatas dan harus turun dari urutan 2 ke urutan 6.
Romain Feb berhasil medali Bourges untuk posisi keempat. Sayang sekali untuk Prado, Gesser mampu mendahului Prado dan memimpin race kali ini. Cairoli berhasil mendahului Prado atas posisi kedua. Pertarungan yang benar-benar sengit. Tony Cairoli akhirnya berhasil menjadi pemimpin race kedua ini setelah berhasil mendahului Gesser di lap terakhir. Dan di garis finish, Cairoli berada di urutan pertama, oleh Gesser, Closer Honda di urutan kedua, dan Prado, Closer KTM di urutan ketiga. Berikut hasil keseluruhan, Gesser di posisi pertama, disusul oleh Cairoli kedua, Feb ketiga, Prado keempat, dan Ben Watson kelima. Berikut hasil kejuaraan, Gesser berada di posisi pertama dengan 166 poin, disusul oleh Herling kedua dan Cairoli ketiga. Di podium, Gesser berhasil berdiri manis di urutan pertama, sekaligus berhasil membawa pulang plat merah, Cairoli di urutan kedua, dan Romain Feb di urutan ketiga. Ya, trek ini sangat sulit. Saya tahu Cairoli mendekat, namun saya menang keseluruhan apabila saya tak berada di urutan kedua. Jadi saya berkendara secara pandai. Tapi tentu saja saya ingin menang. Dan tentu saja saya sedikit kecewa, tapi kita akan menang di GP lainnya. Jadi itu ikut terhitung.